Pengertian intelijensi. Kata intelijensi diturunkan dari bahasa Latin intelligentsia yang berarti kapasitas pikiran. Menjadi cerdas berarti mempunyai pengetahuan, kecerdikan, keterampilan, dan kepandaian. Dalam terminologi psikologi, intelijensi didefinisikan sebagai kapasitas untuk menghadapi serta beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap situasi baru, serta kemahiran dalam memanfaatkan konsep-konsep abstrak secara efisien. Sedangkan menurut KBBI, intelijensi merupakan kemampuan untuk melakukan respon yang cepat, mencakup penyesuaian fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, sehingga memungkinkan penerapan pengetahuan yang telah dimiliki ketika dihadapkan pada fakta atau kondisi yang baru. Dapat disimpulkan, intelijensi didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk berpikir, beradaptasi, serta menyelesaikan masalah dalam berbagai situasi. Intelijensi mencakup kemampuan praktis dalam menghadapi tantangan, adaptasi terhadap lingkungan, serta kemampuan belajar dan berpikir abstrak. Teori-teori inteligensi. Yang pertama, teori faktor dari Carlos German menyatakan arsitektur kecerdasan yang terdiri dari dua komponen, yaitu faktor G general yang mencakup semua aktivitas intelektual yang ada dalam berbagai tingkatan di antara para individu, dan faktor S spesifik yang berkaitan dengan faktor-faktor khusus yang berbeda yang relevan dengan tugas-tugas tertentu. Dua, teori struktur inteligensi dari Goldberg menyatakan bahwa struktur kapabilitas intelektual terdiri dari 150 kecakapan yang berbeda, yang dikategorikan dalam 3 parameter, operasi, produk, serta konten. 3. Teori multiple intelligence dari Gardner menyatakan kecerdasan manusia terdiri dari 7 dimensi semi-otonom, linguistik, musikal, logis matematis, spesial, visual, bodily kinestik, interpersonal, serta intrapersonal. 4. Teori unifaktor dari Wilhelm Schroen menyatakan inteligensi merupakan kapabilitas atau bakat yang bersifat umum, dengan demikian fungsi kecerdasan juga bersifat universal. 5. Teori multifaktor dari Thorndike menyatakan inteligensi terdiri dari keterkaitan saraf antara rangsangan dan respons. Koneksi saraf khusus ini mengatur perilaku seseorang. Manusia diperkirakan mempunyai 13 miliar neuron yang memfasilitasi beragam koneksi saraf. 6. Teori primary mental ability dari Tristan menyatakan bahwa setiap kemampuan utama bersifat independen serta menyajikan fungsi pikiran yang unik. 7. Teori sampling dari Godfrey menyatakan kecerdasan mencakup berbagai kemampuan kognitif. Pikiran manusia menguasai berbagai bidang pengalaman meskipun tidak semuanya. Faktor-faktor mempengaruhi inteligensi. 1. Pembawaan. Tingkat kemampuan manusia, khususnya daya pikirnya untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama ditentukan oleh sifat alamiahnya. Yang kedua, kematangan. Organ dalam setiap tubuh manusia senantiasa mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Tiap organ fisik serta psikologis dianggap matang ketika telah mencapai kapasitas untuk menjalani fungsinya. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan mencakup semua keadaan eksternal yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan di luar kendali individu. Pembentukan yang disengaja seperti yang terjadi di institusi pendidikan, serta pengaruh yang tidak disengaja dari lingkungan sekitar. Keempat, minat dan pembawaan khas. Minat mendorong tindakan menguji suatu tujuan, serta berfungsi sebagai katalisator untuk tindakan tersebut. Manusia mempunyai dorongan yang memotivasi mereka untuk terlibat seperti mengeksplorasi lingkungan eksternal. Yang keenam, kebebasan. Kebebasan menandakan bahwa individu dapat memiliki pendekatan tertentu untuk mengatasi masalah. Perkembangan dan pengukuran inteligensi. Perkembangan inteligensi berkaitan dengan perkembangan individu melalui pengalaman serta interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, setiap orang memiliki tingkat perkembangan inteligensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada juga pengukuran inteligensi. Merupakan suatu prosedur yang mengharuskan peserta untuk mempresentasikan performa optimal yang dilakukan melalui suatu tes yang disebut sebagai tes inteligensi. Tes yang dirancang untuk menilai inteligensi mengungkapkan kesempurnaan yang tidak dapat dicapai. Kemampuan mental pada dasarnya bersifat kompleks, sehingga pengukurannya terbatas pada pengorganisasian, pembentukan, dan penyelesaian. Inteligensi dapat dikategorikan menjadi
1. Individual atau kolektif. 2. Bahasa atau verbal, bukan bahasa atau non-verbal. Yang ketiga, sederhana atau lebih rumit, disesuaikan dengan usia atau tingkat pendidikan. 2. Tes inteligensi yang dapat digunakan. Yang pertama, skala Binet-Simon. Yang kedua, tes Wechsler yang dikemukakan oleh David Wechsler. Permasalahan yang sering terjadi di dalam intelijensi yaitu kinerja akademik rendah. Contohnya, seseorang siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran di kelas meskipun telah mendapatkan bimbingan tambahan. Atau tes menunjukkan bahwa ia memiliki intelijensi verbal rendah namun unggul dalam intelijensi visual spasial. Cara penyelesaiannya ialah yang pertama, metode pembelajaran visual. Itu menggunakan media seperti diagram, peta pikiran, atau video pembelajaran. Yang kedua, aktivitas visual spasial. Contohnya, memberikan tugas berbasis gambar, model, atau ilustrasi. Yang terakhir, yang ketiga, konseling. Yaitu melibatkan bimbingan untuk membantu siswa percaya diri dalam gaya belajar mereka.